Kita kan harus ketika sudah membaca ayat, kita harus mampu juga menafsirkan. Kalau cuma dibaca, oke lah, harus membaca, harus wajib membaca. Oh, nggak bisa. Alkitab itu nggak usah ditafsirkan, Bang. Di Alkitab itu nggak ada tafsiran. Kita bukan Muslim loh, ada tafsiran. Kita ini Kristen, nggak ada tafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arah Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan arah Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhiloning mengadu domba. Domba-domba diadu sampai mereka baku hantam ya sesama mereka. Itulah ketika orang-orang Kristen tersuapi doktrin ya oleh gereja, maka ketika diberikan ayat-ayat pembantah bahasanya Yesus itu bukan Tuhan, ya mereka hanya kebingungan. Malah ini sebenarnya ada loh lucu ya, Dola itu Dola itu bikin Kristen kejang-kejang itu sebenarnya. Wah, tapi sayang ya, rekaman saya tidak keluar suaranya itu. Kalau andai kata keluar suaranya seru tuh, lucu. Baik, kamu Simin, demikian videonya. Halo Bang. Ya, Iya, Anda Islam apa Kristen? Kristen Protestan. Oh, ini si siapa ya? Si Amishu open cam Amishu. Orang Islam itu, walaupun kau ganti akun, kau ganti nama, kau ganti profil, dia punya pengingatan itu. Selain kau ganti Tuhan. Lagi nanti ampun, orang lagi gak ada baju ini. Pakai baju lah, kau ini. Bentar dulu. Iya teman-teman, biasa kan Amishu kan masih Kristen, jadi terkadang tidak pakai baju itu wajar. Kan kawan saya ini Amishu, Pak Dehe, Pak Robin, Pak Kiko, itu Kristen-Kristen yang harus Kristen lain contohi. Mereka inilah Kristen-Kristen yang, aduh, bagaimana kalian? Mereka ini yang Kristen yang ketika kita mau tanya, mereka jawab sesuai yang tertulis. Tidak percaya, kita tanya, I miss you, apakah Paulus itu penyesat? Hah? Apakah Paulus itu penyesat? Oh, penyesat itu Paulus. Nah, itu kan. Ini Kristen jujur. Karena kenapa? Karena Paulus lah yang membatalkan hukum Taurat. Benar tidak? Ya. Itu. Si Kiko lagi. Bentar, saya telepon Pak Kiko dulu. Saya telepon Pak Kiko dulu. Ini bagaimana kabarnya Bang? Abang bagaimana kabar Bang? Abang Aimis. Kabar baik lah. Kabar baik ya. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan kasih karunia Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus agar tetap dalam kebenarannya. Ya Bang ya? Ya. Belum dia dong. Ya ya. Iya, matiin Pak Kiko. Di sini juga ada Bang Aimishu ini, luar biasa, dia pemahamannya luar biasa juga. Ayo kita ngumpul Kristen-Kristen baik, kita ngumpul, kita tunjukkan kepada Kristen penghujat. Cepat Pak, silakan, jangan lama-lama. Cepat. Kalau lama lagi Tuhan tersalib 2 kali lagi. Dia ke sini. Ya. Aimishu. Kristen-Kristen begini teman-teman yang harus kita lestarikan. Makanya kita usulkan kepada pemerintah kalau boleh itu bukan karantina ya, lestarikan mereka begitu. Biar berkembang biak supaya ada Kristen yang sopan. Begitu. Lah biar toleransi itu ada. Begitu. Ada tekingan ini apa? Apakah mereka flora dan fauna? Janganlah begitu, Bang. Kita sambut dulu. Ya. Ya, Jampang Islam Kristen.
Islam, maaf ya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Iya. Turunkan bang. Ada yang mau disampaikan? Gak ada. Yang Kristen, siap. yang Kristen menikah. Siapa? Saya mendengarkan Pak. Siap. Nah, saya senang loading, saya senang loading kok. Siap, makasih Pak. Iya, makasih Pak. Tiap malam saya Ya. Tadi ada di sini Bang Aimisu, ada di sini dia kerja menghujat saja dia itu. Tadi itu. Kenapa Kristen begitu Bang Aimisu ya? Oh, apa itu lagi amnesia mungkin? Oh, lagi amnesia. Nah, inilah teman-temannya. Amnesia mereka itu lagi amnesia, lagi Ya. hilang ingatan. Mari. Ini teman-teman yang saya bilang sama kalian ya. Jadilah Kristen seperti mereka berdua ini. Walaupun Bang Kiko ini masih percaya bahwa Paulus itu adalah Paulus itu adalah rasul dalam kekristenan, walaupun Bang Misu ini mengatakan bahwa Paulus itu penyesat, tetapi ketika bertemu mereka harus akur. Jadikanlah diskusi itu yang diskusi berilmu. Benar tidak Bang Amisyu? Oh, udah mantap itu. Iya, silakan Pak Kiko, buka kamera Pak Kiko, silakan. Nah, Begitu begitu. lagi. Iya, sabar. Ini. Tunjukkan bahwa Islam Kristen itu kalau berdiskusi itu tetap dengan penuh rasa kasih begitu. Walaupun saya tahu Bang Kiko tetap masih percaya bahwa Rasul Paulus itu rasul, tapi Bang Aimis ini mengatakan itu Paulus itu sesat. Masing-masing punya data, begitu. Jadi tidak boleh kita menghakimi, kita menyampaikan sesuai data. Benar kan Bang Aimis yuk? Ya. Apa yang membuat Bang Aimis itu mengatakan bahwa Paulus itu rasul palsu, Bang? Apakah punya data atau gimana, Bang? Biar kita dapat edukasi. Saya catat loh ini, saya simpan di sini. Saya ada lah. saya simpan. Ya, apa itu? Gini Bang ya, Bang Lodi. Ya. Yesus itu kan datang untuk menggenapi semua hukum-hukum Taurat. Terus Ya. Rasul Paulus datang untuk membatalkan semua hukum-hukum Taurat. Oh. Data itu ada data ya? Kan itu aku bilang sesat. Oh, sesat. Oh ada datanya tapi lupa aku Injil mana di ininya. Udah lupa aku gak ada Oh iya, nanti saya bantukan cari. Oke, coba kita bagaimana Paulus membatalkan hukum Taurat ini? Sebentar dulu. Oke, siap. Lupa aku di mana datanya itu Paulus membatalkan hukum Taurat. Iya, oke. Dan di mana itu kemarin Ya, lupa bagaimana di mana tanggapan- ayatnya. Gak ada kutulis. Bagaimana tanggapan Pak Kiko dulu? Kita bagaimana Pak Kiko kata Bang Misyu bahwa Paulus itu rasul palsu, penyesat, tapi dia lupa datanya. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Di sini kita kasih keluar semua kita punya pengetahuan. Silakan. Ya, sebaiknya ya kalau kita mengutarakan sesuatu Cari-cari hal, nih udah lupa kemarin. supaya penonton tidak merasa tertipu, ya ditunjukkan datanya Bang. Nggak apa-apa Bang. Apapun narasi Anda, Iya betul juga, betul Bang. Betul Bang. Betul Pak Kiko. Iya lupa aku tapi ada di Alkitab itu katanya si Paulus itu saya datang untuk membatalkan hukum Taurat. Mana Oh, itu? Efesus 2:15. Lupa di mana Efesus aku ayatnya. 2:15. Saya bantu Efesus 2:15. coba Bentar dulu dibaca. biarku. Iya, maksudnya begini, Biar ku saya baca nengahi dulu kalau sedikit. benar itu. Sabar, saya nengahi sedikit. Maksudnya begini, kalau Silakan. Anda bernarasi seperti apa, kata Bang Kiko, di sini kan dinonton publik, jadi Anda tunjukkan dia punya data, begitu. Bang Kiko santai dia orangnya itu. Oh. Iya, bagus Bang Kiko ini. Mungkin kalian sudah pernah bertemu tapi di komal lain, tapi di komal saya tidak mau bagaimana agar kita itu bersatu. Efesus berapa tadi Pak? Pak Ustaz? Efesus berapa 2:15. tadi? Efesus 2:15. Lupa aku. Efesus 2:15. Iya sebentar biar ku baca. Jangan marah-marah lah. Tidak, marah-marah bagaimana? Biar ku baca. Mata Bang Kiko, jangan Oke. sampai ini tersinggung. Sebab- Mata Bang Kiko, mata. Sebab dengan matinya ini dia. Sebab dengan matinya sebagai manusia
ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia itu baru datanya. di dalam dirinya ya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu datanya Pak Kiko, silakan. Sementara di Injil Matius, kalau nggak salah itu Injil Matius 5, Yesus berkata di situ, bentar, Injil Matius 5 berapa itu? Satu-satu Bang, satu-satu dulu. Nanti ke sana lagi nggak apa-apa. Ya, silakan. Supaya saya ayat berapa tadi itu kitab apa? Ayat apa? Efesus ya. Coba diulangi nggak apa-apa. Saya nggak pintar ya, cuma saya Ya. udah berkali-kali lah baca itu. Izin, minta maaf, nggak sombong maksudnya. Allah itu maksudnya apa? Ini akhlak Tolong luar ulang. biasa. Ya, baca ulang. Ini Bang Kiko, ini akhlak luar biasa, sabar. Ini akhlak luar biasa. Ketika Bang Kiko minta baca ulang, Bang Kiko langsung bilang izin ya, minta maaf ya. Ini akhlak luar biasa ini teman-teman. Luar biasa ini. Harus tunjukkan kepada mereka bahwa ketika kita berdiskusi tidak ada gontok-gontokan. Silakan lanjut. Saya bagian cari dalil. Silakan. Yang tadi dibaca lagi Bang, izin Bang, supaya kita Saya baca ulang. iya nggak apa-apa, biar teman-teman di atas juga Oke. mungkin ada yang Kristen. Efesus 2 ayat 15. Ya. Efesus 2 ayat 15. Baca ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Menurut Abang ada berapa oknum di situ? Menurut Abang? Sebab dengan matinya, berarti yang berkata ini siapa? Paulus ya? Menurut, oke. Di mana narasi itu tertulis bahwa dengan kematian Kristus itu maka batallah hukum Taurat itu, di mana? Karena saya sudah baca itu Bang, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya puji Tuhan udah mau 3 kali ya, belum kelar juga. Ini Di mana secara spesifik ditulis dengan detail gitu ya, bahwa kedatangan Paulus sebagai rasul membatalkan hukum Taurat itu. Nah, ini Bang. Ini ya, dengarkan ya, biar ku baca. Ya. Dengarkan biar ku baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat siapa? Ayatnya sampai di situ doang. Coba. Sebentar dulu, kita bahas satu-satu. Biar mengerti Abang. Jangan bikin lembut itu. Maksudnya ayatnya sampai kata-katanya sampai di situ doang atau masih ada? Sebentar dulu. Dengarkan. Iya. Udah berapa? Masih ada. Sebentar dulu, biar ku baca ya. Ini ya, dengarkan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yang kutanya di sini Bang, ya, ini ayat pertama ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Yang mati yang dimaksud siapa itu? Yesus kan? Abang di situ ngapain sih, kayak getok-getok apa gitu, getokin orang? Pak, bahasanya itu jangan Habis terlalu siapa berisik di situ? ada orang kerja depan rumah. ada orang Jauh lah kerja di dikit, ah. rumah. Ya, Jauh lah dikit. ya. Kalau boleh bahasanya itu jangan terlalu Berisik, Bang. Iya. Semangat Bang Tito. Baik.
Karena ini apa teman-teman? Karena ini masing-masing punya Namanya data, ada ya. kerja di depan rumah. Namanya Ya, ada iya, orang depan kerja rumah, depan Pak Kiko. rumah. Gimana itu? Pak Kiko Iya ini nggak apa-apa, bagaimana? nggak apa maksudnya. Saya cuma Ya, nggak bilang apa-apa, jauh I miss dikit you. doang. Kita kondisikan saja. Silakan I miss you open cam kondisikan saja, tidak apa-apa. Anggap saja itu iklan yang lewat. YouTube saja punya iklan, apalagi kita komal kan. Silakan lanjut. Nah, begitu lah, begitu. Silakan. Nah, beliau luar biasa pegang Alkitab. Lanjut. Begini, yang kutanya tadi di situ, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat perkataan siapa? Pernyataan Paulus. Oh, itu kan Paulus sesat itu jadinya. Bahkan Pernyataan. sesatnya Paulus Pernyataan hukum Taurat. Dia menyampaikan suatu pernyataan. Bukan Paulus yang mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya. Dia hanya menyampaikan. Loh. Oke. Coba sebentar. Dengarkan ya ini ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Yang berkata di situ siapa? Membatalkan atau menghilangkan beda nggak? Yang berkata di situ siapa? Paulus. Membatalkan di sini. Paulus yang berkata, betul? Paulus. Membatalkan hukum Taurat. Iya, saya nggak menyangka. Sementara Yesus berkata, dengarkan. Sementara Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi semua hukum Taurat. Iya, Terus datang si Paulus penyesat. Si Paulus menggenapi atau membatalkan? Mau saya gini loh. Ini narasi lagi nih, nanti nggak bisa narasi. Ini di lubang buaya nggak ada apa-apa di sini, nggak ada fasilitas. Lagi. Bukan narasi. Kita kan harus ketika sudah membaca ayat, kita harus mampu juga menafsirkan. Kalau cuma dibaca, oke lah, harus membaca, wajib membaca. Oh, nggak bisa. Alkitab itu nggak usah ditafsirkan, Bang. Di Alkitab itu nggak ada tafsiran. Kita bukan Muslim loh, ada tafsiran. Kita ini Kristen, nggak ada tafsiran. Jadi Gimana Abang ini? Yang dimaksud artinya, tafsirnya, tujuannya, jadi nggak boleh begitu. Ketika kita Boleh, kalau Anda mengatakan buku tafsiran ada, di nggak mana boleh itu? sekarang. Tadi abang bilang nggak boleh. Nggak ada buku tafsiran. Di Sebentar. Bible itu begini, maksudku begini Bang. Buku tafsiran Bible itu nggak ada. Itu maksud saya. Abang jangan soal gogo juga, nggak mau dengar saya. Saya dengarkan abang, dengar juga saya ya. Begini bang, Alvisio, saya udah kenalan. Silakan. Bang Alvisio, nanti kirim apa dulu biar saya ke Nias, kita ngobrol-ngobrol di sana. Saya main-main di sana, banyak saudaraku. Ya Nias boleh juga. lah. Gini bang Alvisio, ketika abang membaca suatu ayat atau kitab atau narasi katakanlah ayat di kitab seperti tadi Efesus, apakah cukup hanya dibaca atau pikiran nggak berjalan menarasikan artinya apa, tujuannya apa, tafsirannya apa? Jadi kita hanya terfokus pada baca doang. Gimana? Silakan tafsir lah, silakan. Boleh, Iya. boleh, silakan. Karena sejatinya kematian Yesus itu yang saya pelajari bersama pendeta-pendeta, tokoh-tokoh yang sudah layak dipercaya. Bukan saya bertanya di pinggir jalan ya, izin maaf. Saya terus saya mungkin pendetanya lagi amnesia mungkin. sebentar. Yesus itu apa? Pendetanya lagi amnesia itu. Hah? Mana belum selesai? Silakan. Biar saya mute ya, silakan bicara. Ya, kematian Yesus yang menurut keyakinan saya, yang kami yakini, kematian itu membuka, menghancurkan tembok pemisah
Karena kalau kayak ajaran yang saya pelajari, yang sudah saya terima, tidak lagi berfokus pada perjanjian lama. Di sana kan seperti kalau orang melakukan kesalahan, dia harus melakukan kurban bakaran. Seperti apa? Sesuai dengan apa yang dilakukan. Contoh dia mencuri apa, dia harus balas membakar apa. Dia harus, kalau dia berzina, apa yang harus dilakukan? Kurban bakarannya, tebusan dosanya, tebusan. Datanya bang, bisa datanya bang? Nih, ada. Tapi ngomong-ngomong, I miss you, saya nggak ngarang-ngarang loh. Saya ini di jalan raya nggak ada fasilitas. Kalau ente di rumah ada bibel, ada HP, ada ini. Lah di sini adanya piring dong, piring di rumah orang. Makanya kalau bernarasi itu bang harus ada datanya. Anda sebutkan biar kebuka dari sini. Anda sebutkan biar kebuka. Sepakat. Sepakat. Saya sepakat. Oke, Nggak boleh narasi. buka. Silakan sebutkan ayatnya biar saya baca. Silakan. Tunggu ya. Tapi ngomong-ngomong, abang masih Kristen nggak? Ada ayatnya, tenang aja. Nggak boleh ngarang-ngarang. Iyalah. Apa gerejanya Iyalah. sebentar? Aku Betel, abang. Abang Betel. Betel sama Betel juga. Waduh, Iya sama. udah aku turun lah. Kalau sama-sama Betel, nggak boleh di sini berperang. Sama ya kita Betel. Abang, I miss you. Bang Kiko, kau turun. Apa kabar? Ya, Apa kabar Abang, I miss you. baik. Oh, Kabar baik. Abang dari mana? Asal mana? Kita asli Nias. Oh nih ya, salam-salam sehat selalu. Ya. Abang cerdas banget lah gue dengar dari tadi. Aku ingin berguru gitu loh. Aku boleh bertanya untuk I miss you, Oh, saya- I miss you, I need you, I love Saya you. pun baru belajar juga loh. Ya silakan. Oh, gitu. Oke, sore. Agoris. Hai, sore, Teman-teman di bawah. papiku. Silakan. Ya, lanjut. Selamat sore papiku. Bang, I miss you. Aku tanya dulu ya, satu-satu ayat ya. Matius 5:22 itu bang. Di situ dikatakan barang kita siapa buka ya. berkata kepada saudaranya. Ya, Matius 5:22. Abang baca Matius dulu berapa lagi. bang? Matius 5:22. Aku yang baca. Bang baca, jangan-jangan saya salah bicara lagi. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oke, pertanyaan Pertanyaannya saya apa? bang. Pertanyaan saya, kata kafir itu dalam pemahaman abang itu seperti apa, dan kata jahil itu dalam pemahaman abang seperti apa itu kata jahil? Kafir itu orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus. Dahsyat. Lebih tajam lagi, lebih pertajam lagi. Kalau seperti itu belum menyentuh akal dan hati saya bang. Lebih pertajam lagi. Nah, itu kafir. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Oh gitu. Kupikir kafir itu orang yang menolak kebenaran, padahal orang yang tidak percaya Yesus ya. Oke lah, aku terimalah narasi abang, jawaban abang. Berikutnya itu kata jahil itu seperti apa ya?
seperti orang usil ke, seperti orang apa ke, seperti apa itu? Sama dengan itu tadi. Karena lo kok sama? Karena hukumannya Sama seperti beda itu, Bang. katakan Yang tadi. satu. Sama. Iya, gini loh bang, kalau kafir itu hanya diharapkan kepada makam agama, tetapi jahil itu dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi menurut aku ini dua kata yang berbeda. Pemahaman abang kata jahil itu seperti apa sehingga hukumannya berat sekali. Oh, jahil itu, yang berkata jahil itu orang yang mengatakan yang tidak sesuai dengan data-data Alkitab gitu, Bang. Contoh ya, kasih contoh ya. Seperti data Alkitab mengatakan Yesus itu utusan, terus datang orang Kristen Yesus itu Tuhan. Nah, itu jahil itu katanya, Bang. Oh, itu Itu jahil contohnya. tuh. Oh, dahsyat sekali jawaban Masuk ke neraka itu. Iya, cerdas sekali abang. Makasih bang jawaban abang. Itu aja sih. Papi Gembala, lanjut. Aku mendengar selanjutnya. Mute papi, mute papi. Dari sudut pandang Islam, kafir itu kan bahas kafarah ya. Orang-orang yang menutup diri. Orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Islam. Nah, kalau jahil itu kita tarik dari akar kata. Bagus Jahil itu kan dari jaringanku, bahasa Papi, ya. ya, dari bahasa Arab juga. Jahil itu artinya orang yang orang yang bodoh. Jahiliyah, jahil. Nah, itu. Cuman kalau ini bahaya. Ini kan yang berkata Yesus sendiri berkata bodoh juga kepada orang. Gimana? Itu kalau bawa ayat itu. Iya, maksud neraka Yesus kalau bawa ayat itu. Karena Yesus berkata bodoh. Ada ayatnya. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Lukas 11:40. Tetapi firman-Nya Lukas 12:20. Tetapi firman Elohim kepadanya, hai engkau orang-orang bodoh, pada malam ini jiwa. Ini Yesus yang berkata. Lukas 12:20. Masuk neraka Yesus kalau bawa ayat itu, Paulus. Iya. Oke papi. Oke papi, keren. Tapi aku sedikit bertanya tentang papi mengatakan itu dulu. Apakah salah seorang yang dipercaya, seorang yang diutus Nabi, dari seorang yang diutus oleh Tuhan mengatakan demikian, atau apakah salah atau bagaimana menurut pandangan papi itu? Aku juga agak bingung sedikit di sini. Ya salah lah, karena sebagai panutan itu dia harus memberi contoh. Gak bagus jaringanku nih. Ya sabar, dia dimir dulu. Sebentar, gak bagus jaringan. Ya dimir dulu ya. Sebenarnya sebagai seorang imam atau sebagai seorang panutan, dalam bertutur ataupun dalam bersikap itu dia kan sebagai contoh, karitmer ya. Itu. Jadi kalau di dalam Islam, makanya Nabi Muhammad SAW ada beberapa hadis itu orang yang sangat santun ya kan dalam bertutur, karena dia nanti akan sebagai contoh untuk umat. Tidaklah pantas sebagai seorang pemimpin itu berkata sesuatu yang tidak senonoh, apalagi berkata jahil, hai orang jahil, hai orang bodoh gitu kan. Nggak seperti itu. Ini di dalam pemahaman Islam, Paulus ya, maaf. Berbeda kalau di Bible Pak Paulus ya kan, contoh di Yeremia itu 4:22 ya kan, sungguh bodohlah umatku kan. Kalau di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memanggil hanya manusia itu wahai orang-orang yang beriman, wahai gitu dia.
wahai, gitu. Jadi dipanggil sebagai kayak kekasih. Begitu Pak Ulis. Kalau coba lihat Al-Quran itu, gitu. Jadi memanggil, tapi- manusia itu aja wahai dia. Saya sholat dulu ya. Tapi izin Pak. Sholat dulu. Masuk asar di sini. Saya sholat dulu. Sholat. Silakan. Izin papi, saya naik ke Komar Bang Loding ini ya, papi saya anggap sebagai guru saya tidak mau berdebat. Saya juga belajar. Saya juga belajar juga Pak Ulis, ya kan, apa yang saya tahu itu yang saya jelaskan, dan ini berdasarkan literasi kan, tidak boleh mengada-ngada. Jadi gini papi, saya sedikit menambahkan sedikit. Aku pikir gini, di satu sisi dia mengatakan bahwa kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Di sisi lain bahwa dia adalah hakim itu sendiri. Jadi menurut saya kalau memang kuasa tidak diberikan kepadaku di bumi dan di sorga, dan bahwa dia adalah hakim itu sendiri, pertanyaan saya apakah salah si orang hakim mengatakan demikian, Bang? Bertentangan lagi kalau membawa Yohanes itu segala menjadi hakim, ya. Bapak tidak menghakimi karena semua diberikan kepada anak kan, di Yohanes 5 itu kan. Nah, nanti bertentangan di 1 Petrus. Penghakiman itu bukan Yesus tapi kepada Bapa. Begitu ya. Nah, nanti kita bawa dalilnya ya. Iya, makanya saya agak membagongkan Pak Ulis, maaf. Di satu sisi Yesus berkata, jadi gini, ada dua Pak. saya mempelajari Bible itu, Yesus sebelum meninggal dan bangkit, dan setelah bangkit itu berbeda. Sebelum dia bangkit, sebelum terjadi peristiwa penyaliban itu, apa katanya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dia rendah gitu loh. Orang di sini narasi, diksi-diksi yang dibangun dalam beberapa dalil, dia merendah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, katakan. Penghakimanku memang adil, karena sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak apa yang dia rendah hati di situ, Pak. Terus kemudian dia berkata lagi di Matius 22:3 tentang hal kerajaan sorga. Aku tidak punya hak, katanya kan, aku tidak punya hak memberikan baik yang di sebelah kanan maupun sebelah kiriku, melainkan Bapa yang telah menyediakannya. Nah, ketika dia terjadi peristiwa penyaliban, berbeda narasi, berbeda. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, katanya kan, baik di bumi dan di sorga. Ya, di situ saya agak lain, ini kok agak berbeda gitu kan. Nah, contoh ketika sebelum penyaliban, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, ya kan. Setelah dibaptis, pergi katanya ke dunia, ya kan. Begitu Pak. Kalau tentang kuasa, kalau kita berbicara, kalau kita tidak mengartikan secara literally, sebenarnya kuasa itu sangat mudah. Semua utusan itu diberi kuasa. Semua diberi kuasa untuk menuntun orang-orang ke jalan yang benar. Ketika orang-orang benar, dia berkuasa juga memberi syafaat. Sama di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dia berkuasa juga, Pak. Dia berkuasa memberi syafaat nanti di akhirat. Begitu, Pak. Beliau nanti ini bisa melindungi nanti umatnya gitu loh. Mungkin ya nanti kalau di akhir di blender, ya sudahlah, ya Allah angkat aja lah Pak Ulis itu. Orangnya baik kok, dosanya cuma nyolong ini mangga juga, itu pun mangga karena cuma mau bikin rujak, nggak apa-apalah. Ya Allah angkat aja dari nerakamu ya Allah, sila. Kayak seperti itu Pak Sulis. Gitu. Bahkan gini Pak Sulis, ya satu-satunya Nabi yang berkata semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi setiap Nabi itu punya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nabi kami itu hadis ya Pak Surya, tapi merujuk kepada Ali Imran 31. Ini Tuhan langit dan bumi mengatakan, manusia ikutilah Nabi Muhammad SAW, ya, niscaya aku Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu.
Wallahu a'lam bishawab. Gitu Paulus. Silakan. Oke Papi, cukup keren ya. Papi ya, posisi saya sebagai penanya aja ya. Saya tidak ingin bahwa diskusi kita lari sampai ke ranah berdebat, tidak. Enggak, saya lebih Ya. suka diskusi, Pak. Saya lebih suka sebagai penanya, lebih santai apabila ada ayat-ayat yang saya belum paham dan saya bertanya. Aku ingin kalau Papi memahami, Papi sampaikan secara transparan kepada saya supaya saya juga mengerti. Karena saya ini Papi ya seorang memang jemaat awam biasa saja yang hanya Sama membaca. Pak, Papi. sama saya juga hanya membaca. Cuman cara memahami saya sangat mudah Pak. Saya sangat mudah makanya begini Pak, izin Pak ya. Orang-orang Islam ini sangat mudah memahami Bible karena kami sudah terbiasa bisa memilih, oh ini perumpamaan, oh ini alegoris, oh ini majas, oh ini letterlek. Mudah kami karena kita sudah terbiasa dengan sastra tinggi. Sastra tinggi kan sastra Arab. Sastra paling tertinggi dunia adalah sastra Arab. Saya analogi. Ketika Yesus berkata, saya bukan analogi bawa dalil. 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui beta, kata orang Ambon Pak Sulis ya. Nah, gampang kok ini, gampang. Iya, dia memang jalan menuju Bapa. Jalannya apa? Ikuti firmannya. Apa firmannya? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Ini jalan menuju ke Bapa. Seselesai itu, jadi tidak ada yang istimewa. Kalau kami memahami ya begitu Pak. Lanjut Pak. Oke Papi, udah cukup aku paham. Aku mau beranjak kepada Yohanes 4 ayat 22 Pak. Di situ dikatakan begini. Yesus mengatakan begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu bagaimana caranya? Itu baginda Nabi Muhammad kan bangsa Arab nih. Sementara Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu bagaimana Papi mengkorelasikan itu bahasa-bahasa itu Papi? Mohon penjelasan Papi. Aku sedikit mendapatkan hambatan di dalam hal itu Papi. Karena gitu kan. Ayatnya mengatakan begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Gini Papi, pertanyaan saya, baginda Nabi Muhammad SAW ini bangsa Arab, sementara konteks Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya, gimana Papi korelasikan itu ayat itu Papi? Mohon penjelasan Papi. Baik, gak apa-apa. Nah, itu sangat mudah karena beliau kan berkata kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita mau jujur, mau ngambil kesimpulan, masa yang selamat orang Yahudi doang, terus kita orang Indonesia gimana? Betul lah? Iya. Sesederhana itu. Ya, lalu kan kita tarik dari 20. Jadi sebelum ke 22 tarik. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat menyembah. Nah, memang ini nanti kita kaji ini dalam ini Pak maknanya. Saya sudah pernah kaji ayat ini kan. Kata Yesus kepadanya, percayalah hai perempuan, saatnya akan tiba kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah kebiasaan itu kalau hanya mau beribadah itu ke satu titik aja gitu loh. Nah, datangnya Yesus silahkan aja di mana saja. Yang penting di sini di 22 kamu menyembah apa yang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, yang dimaksud ini berbicara karena iman. Nah, ini ayat ini iman. Sesuatu kita yakini ada walaupun tidak tampak. Makanya dia berkatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini berbicara di ranah iman, masuk ke nanti ke ranah ma'rifat sebenarnya ayat ini Pak. Karena ma'rifat keberadaan Tuhan itu. Kami menyembah, pertanyaannya, kami di sini termasuk Yesus gak, Paulus?
Itu termasuk Yesus karena itu perkataan Yesus, kami menyembah apa yang kamu kenal, berarti Yesus menyembah juga apa yang Yesus kenal, gitu kan Pak? Menyembah, sesederhana itu. Nah di sini ada salah pemanaannya ya. Jadi dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, ya kan, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Cuman kita tidak bisa ngambil langsung seperti itu. Saya bilang tadi kan, masa orang Yahudi doang yang selamat, kita enggak kan gitu. Cuman beliau lagi berbicara dengan audiensnya orang-orang Yahudi pada saat itu kan. Nah, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Dan di sini ada salah pemahaman teman-teman Kristen bahwa Bapa itu adalah roh. Di sini kan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah di sini kelirunya, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh, ya sudah, berarti kita animisme, menyembah roh. Bukan, tidak seperti itu dia maknanya. Tetapi kita menyembah sesuatu hal yang kita tidak kenal, goib. Itulah tadi, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi tidak boleh pakai berhala-berhala, itu maksudnya. Itu ketika kita berbicara di ranah iman, meyakini bahwa Tuhan itu maha goib, ya itulah ruah gitu loh. Bukan roh, bukan. Jatuhnya nanti animisme dinamisme Pak Sulis ya. Bapak, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Maksudnya roh dan kebenaran itu ketika kita khusyuk, ikhlas. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi menyembah itu ya itu tadi, khusyuk ya kan, ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu, ya itulah yang dipahami itu. Gitu Pak. Oke Papi, keren Papi. Gini Papi, saya kan posisi sebagai penanya nih, Papi sebagai jawaban. Jadi kalau Papi menjawab kebenaran sesuai data, sekalipun Papi merasa bahwa jawaban itu menyakitkan, Papi jawab aja, itu no problem. Karena itu sebuah kebenaran dan data. Gak apa-apa. Saya pakai data Pak. Saya pakai tafsiran. Saya tidak pakai asumsi. Iya betul Bang, betul. Makanya saya ingat, karena Papi selalu minta maaf kepada saya juga rasa nggak enak loh gitu loh Papi. Jadi maksud saya, selagi Papi berkata-kata kebenaran, sekalipun itu tajam dan sedikit Papi merasa oh anak ini nanti terluka, jangan seperti itu loh Papi. Tabrak aja selagi itu kebenaran, maksud saya Papi. Oke Papi, keren sekali. Saya mau bertanya tentang ayat ini ya, Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Yohanes 16 ayat 2. Di situ dikatakan begini Papi, engkau akan dikucilkan dan dibenci oleh karena namaku. Bahkan setiap orang yang membunuh kamu, mereka menyangka mereka berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka belum mengenal baik Bapa maupun aku. Ayat ini menurut Papi merujuk kepada satu agama atau satu golongan tertentu, atau ini merujuk kepada seluruh kemanusiaan menurut Papi ini? Yohanes 16 berapa Pak? Ayat 2 dan 3 itu Papi. Yohanes 2 dan 3. Kamu bertekun, semua ini aku katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yohanes 16 ya. Ini kan tidak lama lagi dia nanti mendoakan murid-murid ya, di Yohanes 17 kan. Ini nanti sudah mau berbicara tentang murid-murid. Semua ini aku katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Jadi memang para nabi itu Pak pastilah ditolak, karena Yesus berkata seorang nabi ditolak di ID-nya sendiri kan, ada kan gitu. Jadi memang semua kan betul ya. Yesus berkata seorang nabi ditolak di tempatnya sendiri kan, ada kan itu, Yesus berkata gitu. Jadi memang para nabi itu memang semua ditolak Pak. Bahkan murid-murid, bahkan di dalam Islam juga begitu Pak. Sampai nabi dilempari batu pecah, dia punya pelipis, mau diperangi. Semua itu ini maknanya.
Itu maknanya. Jadi apalagi para pengikut, ya kan, apalagi para sahabat, orang kafir itu kan tidak sepakat, pasti dibenci karena mereka menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu mengubah pola hidup orang-orang sebelum itu, orang-orang kafir yang notabene tidak mau diatur gitu. Makanya maaf, baginda Jesus Christ itu datang untuk mengubah Taurat yang sudah terlalu gimana gitu, padahal itu bukan dari Tuhan. Itu cuma adat istiadat yang mereka pakai untuk memberatkan dirinya sendiri, orang lain gitu loh. Yahudi kan suka gitu, Bang. Dia suka bikin hukum-hukum yang bikin dari Tuhan buat orang lain berat, ya kan? Contoh perpuluhan hanya untuk orang Lewi, kenapa dia enggak? Kan gitu, aneh-aneh. Ini contoh Pak, gitu dia. Itu orang memang si tegar tengkuk gitu. Silakan Pak. Menarik Papi ya. Papi bahas tentang perpuluhan, saya teringat lagi Matius 9 ayat 13 yang aku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku sering keringat itu kalau dibawakan perpuluhan ya. Yang aku pergilah, konteksnya bunyinya begini, pergilah dan pelajari arti firman ini ya. Yang aku kehendaki adalah belas kasihan dan bukanlah persembahan. Tapi kalau tapi karena Papi sebut perpuluhan, aku sering teringat ayat itu. Tapi ya gimana lagi Papi, dunia ini seperti itu Papi. Iya. Kalau perpuluhan, kalau di dalam Islam itu dia sangat, tapi sesungguhnya itu karena kalau saya ya Papi ya. Iya. Kayak saya, kalau saya Papi ya, kalau memang perpuluhan akan kepada anak yatim, janda, orang asing dan orang miskin, karena Betul. memang seperti itu tujuannya Papi. Tapi mau gimana lagi, kalau memang ada salah gunakan ya kita serahkan saja yang Maha Kuasa yang punya penghakiman yang adil, Pak. Aku tidak terlalu mau serius menanggapi hal-hal itu. Terlalu serius lah, urusan dia lah nanti dengan Tuhan kan, urusan dia lah. Urusan dia lah. Saya juga Gitu, setuju seperti Pak. itu Papi. Mungkin Ya, di begitu dalam aja. Islam- Satu lagi Papi. Sabar dulu, saya tambah juga. Di dalam Islam juga tidak sedikit itu Pak. Di dalam Islam tidak sedikit yang memang melenceng juga Pak. Dana-dana umat itu triliunan Pak. Bayangkan ya kan. Dana haji yang mandek ya kan. Bayangkan Pak. Ini kan kurang ajarnya manusia ini Pak. Bantuan uang Al-Quran masih dikorupsi ya kan. Kadang-kadang manusia ini kan. Iya, ini makanya. Dan saya tidak munafik Pak, memang ya manusia begitu. Makanya setiap saat di dalam Islam, setiap saat kita mengatakan ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya seperti itulah Pak, kira-kira di dalam Islam. Tapi beruntunglah kita Papi, karena Tuhan tidak menghakimi berdasarkan agama atau golongan. Kalau berdasarkan agama, orang lain korupsi, kita yang kena Papi. Nah itu dia, bahaya tuh. Bahaya sekali Papi kan. Iya. Kayak Jadi, kemarin Papi, ya, makasih banyak, Papi. dana haji pula yang diambil. Aduh macam-macam orang. Oke lah Papi, keren Papi. Aku berterima kasih bisa bertemu dengan Papi, dan apabila aku bertemu dengan Papi seperti ini, aku percaya bahwa bukan kehendakku dan kehendak Papi, tetapi itu kehendak yang Maha Kuasa untuk mempertemukan kita Papi. Demikian Papi. Mungkin begitu saja Papi. Aku tidak terbiasa terlalu banyak ngobrol Papi. Demikian saja. Tapi aku ingin bikin tertawa dulu penonton-penonton di bawah ini. Aku risih sekali kalau berbicara dengan Papi. Papi ganteng sekali, sedangkan aku jelek seperti gorila Papi. Yang di bawah tertawa dulu lah. Saya ini pakai filter 12, 13 filternya. 12. jadi Papi izin ya. Aku ini mau naik ngobrol sama Papi itu, mau buka kamera saja pikiranku aku jelek sekali. Apabila penonton lihat saya, mungkin mereka bisa hujat saya karena kejelekanku. Kadang-kadang aku pikir gitu juga Papi. Bukan Pak. Kalau saya secara pribadi Pak, saya tidak menilai dari situ Pak. Saya menilai dari hati seseorang. Karena hati seseorang ketika dia cantik, dia ganteng, dia tidak akan luntur. Kalau
wajah ini luntur Pak. Saya dulu lebih ganteng dari Ariel Peter Pan Pak. Oh lebih dia 12 kali lebih ganteng saya dulu Pak. Nah, akhirnya menurun tinggal satu tingkat. Ya, Nah, silakan. jadi papi kita bagaimana berusaha membuat penonton di bawah itu tertawa. Karena senyum itu ibadah, apalagi penonton di bawah tertawa semua papi. Kita mendapat pahala juga. Ya. Jadi pekerjaan semua di dalam Islam Pak, membahagiakan orang itu pastilah mendapat pahala. Nah, membuat orang galau, membuat orang sedih itu dosa. Jadi sebisa mungkinlah membuat orang lain tertawa, sebisa mungkin kita membuat orang lain bahagia. Contoh begini Pak Sulis lah. Ini saya ambil karena ini diri saya sendiri. Mungkin Pak Sulis juga ya, yang punya anak ya, jangan punya anak kan. Terkadang saya bilang begini sama anak. Orang tua itu tidak mengharap kau belikan saya Ferrari, tidak berharap kau belikan orang tua itu apartemen ataupun rumah, tetapi cukup kau datang dengan tersenyum, itu sudah bahagia orang tua. Iya kan? Betul nggak Pak Sulis? Bawa apa dengan cucu ya? itu keinginan orang tua Pak. Betul ya? Kita tidak harap kau mau harap Bapak ini saya bawakan Fortuner, untuk apa kita lagi Fortuner? Yang penting kau datang dengan anakmu, istrimu, kalau dia Islam, assalamualaikum, tuh sama nenek atau bawain apa martabak apakah, itu sudah bahagia banget sebagai orang tua itu Pak. Yang paling sakit kalau anak-anak datang, Pak ada 100.000 kak, aduh sakit loh saya, ya kan itu yang parah itu, ya kan Pak ada 100 kak, iya kan itu sebagai orang tua merasa gimana gitu loh, betul nggak Pak Paulis? Betul nggak? Gitu, jadi sebisa mungkin lah membuat orang lain bahagia. 10.000. Nah iya, belum ibunya istrinya ke pasar. Aduh tunggu nenek dulu nak lagi ke pasar. Ya kan, padahal beras di rumah udah habis. Itu terpukul loh orang tua itu, terpukul sekali. Walaupun cuma nilai 100.000 dengan tadi saya bandingkan Fortuner itu jauh, tetapi makna yang kita ambil ya. Jadi aku papi selalu mendidik anak itu menjaga keharmonisan antara saya dan istri saya dulu, karena dari situlah pendidikan terutama. Sopan santun saya terhadap istri dulu, supaya anak-anak lihat ayah dan ibu ya berbicara seperti ini. Karena begini papi, menurut aku seorang anak di tangan orang tua bagaikan anak panah di tangan seorang si pemanah. Apabila di mana anak panah terlancap, itulah perbuatan si pemanah. Jadi di mana perbuatan orang tua, anak pun akan ikuti itu. Jadi saya lebih menjaga tutur kata saya, di mana berdiskusi anak-anak ada di sekitar saya selalu menjaga kesopanan santun saya, karena itu akan tercermin kepada anak-anak saya papi. Demikian papi. Mungkin papi begitu saja papi. Ya tapi maaf Pak, tapi maaf Pak Ulis, bagi saya itu hanya sebagai butiran debu, karena Tuhannya salah. Iya. Itu kalau yang begitu kalau yang di Islam itu Pak, itu dibalasnya di dunia, di akhirat itu tidak ada apa-apa. Jadi kebaikan orang, ya, begitu. Yang penting Tuhannya dulu lah yang benar. Sulis. Karena begini papi, ada juga begini katakan seperti ini di ayat Matius 18 ayat 37 ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Itulah yang menjadi tanda tanya saya sepanjang sejarah hidup saya. Apa saja yang tidak mungkin bagi manusia dan mungkin bagi Tuhan, itu yang saya ada cari selama ini papi. Itu pergumulan saya yang saya ada cari papi. Tapi papi tidak perlu menjawab itu. Aku mundur diri saya dari papi. Jika ada kata yang salah, aku mohon maaf papi. Aku mohon maaf. Sabar. Dan untuk penonton di bawah, aku bilang satu dulu Pak. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Itu tidak bisa kita ambil segitu mungkin. Pertanyaan yang timbul, bisa nggak Tuhan menjadi bukan Tuhan?
Itulah papi, makanya aku bilang aku mundur dulu papi. Ya, karena ini nanti aku jujur tuh papi, aku jujur tuh. Jujur. Salam hormat papi, salam hormat. Ya, nanti naik lagi para Pak Ulis ya. Ya kita belajar sama-sama Ya, kita Papi. belajar Pak. Kapan-kapan aku naik lagi, kita saling silaturahmi. Siap. Wah, bareng. Itu yang aku butuhkan papi. Salam hormat dari saya papi. Sehat selalu, dilimpahkan rezeki papi. Oke. Siap, amin amin ya Allah. Terima kasih dengan ucapan yang sama Pak Sulis ya. Bahagia semua keluarga ya. Siap. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung seperti biasa ya. Ada juga Kristen yang ngotot bukan main, ada juga yang mendengarkan tapi hidayah itu sulit sekali untuk diterima gitu ya. Padahal ya entah karena pansos entah apa tak tahu ya, tapi sudah jelas itu disampaikan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, terus bagaimana penebusan dosa itu sebenarnya nihil ya, tidak ada, terus bagaimana kepastian dalam kekristenan itu masuk surga itu tidak ada, itu sudah disampaikan semua, tapi itulah tetap saja mereka itu sulit sekali untuk menerimanya itu karena mereka itu itulah kalau akal tidak digunakan ya sulit lah, atau mungkin karena proses ya tidak tahu lah ya karena betul sih kita hanya menyampaikan saja masalah hidayah itu hanya Allah yang berhak memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya ya. Nah, itu jadi kita hanya menyampaikan saja menjadi penyambung lidah para nabi. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Widuseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.